Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya kali ini aku akan mengambil tema tentang masih ada seseorang yang saat ini sering memantaumu dari kejauhan. Bahkan aku lihat di sini dia masih melihat cerita dari sisimu. Jadi bisa dibilang tuh kayak dia masih ya memantau kamu, sebenarnya apa sih maunya kamu, sebenarnya apa sih yang terjadi dengan kamu, apa yang kamu suka, apa yang kamu tidak suka, apakah kamu masih mau menerima dia atau gimana. Intinya dia kayak masih menunggu keputusan dari kamu, maunya kamu gimana. Nah gitu ya. Oke, kita lihat di sini. Aku lihat dia adalah reflectionnya kamu, cerminannya dari kamu. Jadi setelah kalian ada jarak seperti ini ya, aku lihat dia itu banyak menemukan kayak kebenaran-kebenaran, kejelasan-kejelasan atas apa yang telah terjadi di antara kalian. Dan aku lihat juga di sini karena setelah apa yang terjadi dia merasa benar-benar kewalahan, dia stres banget dengan hal-hal yang sudah terjadi ini, menguras tenaga dia banget untuk dia pikirkan, untuk dia tindak lanjuti ya. Mungkin gini, selama ini hubungan kalian itu sebenarnya sama-sama saling cinta, tapi kok herannya nggak bisa ya, nggak bisa terrealisasi, kenapa ya? Nah itu, walaupun udah dia usahakan, walaupun udah dia coba untuk diperbaiki, tapi kok nggak ada hasil. Nah misalkan seperti itu ya, atau apalagi nih, misalkan dalam kehidupan dia sudah dia perjuangkan tapi kok nggak sukses-sukses ya. Nah bisa jadi seperti itu, intinya seperti itu. Kita lihat selanjutnya ya. Bahkan dari apa yang telah terjadi, dari kebiasaan-kebiasaan kalian yang misalkan nih hubungannya on off terus, apakah kita bisa berubah ya gitu loh, bisa berubah ke tahap yang lebih serius, bisa langgeng jangka waktu panjang ya, punya hubungannya nggak gini-gini aja, nggak stuck. Pokoknya ada suatu kebiasaan, kira-kira dia tuh kita itu bisa nggak ya berubah dari kebiasaan yang buruk ke kebiasaan yang lebih baik gitu loh ya. Misalkan apa nih, sesuatu yang toksik di dalam hubungan ini, bisa nggak ya kita rubah hubungan ini jadi nggak toksik kayak gitu. Masih kayak ada pengharapan, masih ada kayak ingin diperjuangkan gitu, tapi nggak tahu caranya ya, masih blur, masih bingung seperti itu. Apalagi sekarang kamu mungkin sudah lelah dengan kebiasaan yang selama ini udah bertahun-tahun tapi nggak berubah ya. Misalkan nih dia mungkin selama ini pernah selingkuh dan itu bolak-balik selingkuh, akhirnya hubungan kalian jadinya on off terus, atau putus nyambung terus, bisa jadi seperti itu. Sehingga kamu mungkin selalu memberikan dia kesempatan untuk berubah tapi tidak juga berubah. Akhirnya di sini kamu ya udah tidak ada lagi di pandangan kamu untuk menghargai dia gitu ya. Kamu kayak sekarang tuh udah kayak nggak peduli sama dia gitu. Sedangkan dia di sini masih mengharapkan kamu, masih ingin adanya perubahan di hubungan ini ke langkah yang lebih serius, yang apa ya, kita sama-sama berjuang kayak gitu. Dia tahu dia salah. Dan tapi gimana ya, kamu udah kadung menyerah di sini, kamu udah kadung meninggalkan atau tidak peduli lagi dengan dia. Bahkan sering sekali adanya perbedaan pendapat juga di antara kamu dengan dia. Ya, kamu maunya A, dia maunya B, kamu maunya komitmen, dia maunya bersenang-senang dulu. Ya, makanya ini mungkin dia sering selingkuhin kamu karena memang masih mau senang-senang kayak gitu ya. Tapi sejujurnya walaupun apapun yang terjadi, putusnya hubungan kalian, on offnya hubungan kalian, atau hubungan ini stuck ya, stuck, nggak ada perkembangan, nggak ada kemajuan, nggak kemana-mana, tapi sejujurnya menurut dia kamu itu tidak tergantikan. Caramu mencintai dia itu tidak pernah bisa ditandingi oleh siapapun ya. Walaupun di sini dia mungkin pernah selingkuh berulang kali, tapi kalau dibandingkan dengan selingkuhannya, kamu itu
nggak ada tandingannya gitu loh, dari cara mencintai kamu tulus, kamu sayang banget, kamu selalu memaafkan dia, kamu bisa apa ya, mengayomi dia, bisa membuat ada perubahan dalam diri dia atau bagaimana. Intinya kamu berkesan, sehingga kalau mau dibandingkan dengan yang lain, mereka tuh nggak ada apa-apanya dibanding kamu. Apalagi kamu tahan banget, kuat banget ya, tahan banting banget menghadapi dia yang kelakuannya kayak gitu ya, kayak membuat kamu frustasi, capek, stres gitu ya. Kalau aku lihat di sini. Oke, kita lihat deh cerita aslinya seperti apa. Intinya dia sini ya, dia selalu melihat dari sisi kamu sekarang. Ya, kamu sebenarnya maunya gimana? Iya, dia apalagi kan di sini dia tahu dia berbuat salah ya, sampai-sampai sekarang kamu udah tidak peduli. Tapi gimana, hati ini masih mau sama kamu, gitu loh. Ya, tapi sekarang kamu sudah menyerah dengan dia, kamu sudah tidak mau lagi memperdulikan dia, kamu sudah tidak mau lagi apa ya, kayak memperjuangkan segalanya lagi karena kamu udah lelah. Bahkan selama ini ya, aku lihat kamu itu sering memikirkan ya, kamu selama ini berjuang untuk dia, kamu selalu mengusahakan hubungan ini untuk tetap terjalin dengan langgeng gitu ya. Kamu selalu mempertahankan hubungan ini, kamu selalu berkorban untuk hubungan ini, tapi kenapa hubungan ini hanya memberikan luka padamu? Hanya memberikan rasa sakit kepadamu, bahkan hubungan ini gak kemana-mana, gak ada perkembangannya, bahkan tujuannya mau kemana pun hubungan ini gak jelas, aku lihat ya. Terus itu ini sudah kamu pikirkan matang-matang. Kalau aku lihat di sini ya, kamu sudah pikirkan matang-matang dan memang sudah lama ya, sudah mungkin berbulan-bulan atau bahkan mungkin bertahun-tahun untuk bisa melepaskan diri dari hubungan ini, aku lihat gitu ya. Karena kamu ingin bebas, kamu ingin bahagia, kamu gak mau lagi berkorban atas nama cinta ya, gak usah kamu sekarang gak mau lebay lagi. Kalau memang dia cinta maka harus ada effort. Nah, kita sama-sama, tapi kalau misalkan kamu cinta tapi nggak ada effort, ya udah tinggalkan. Nah, itulah yang sekarang kamu pikirkan ya. Kamu hidup nggak makan cinta, intinya seperti itu. Kamu sekarang logika banget. Jadi kamu nggak mau apa ya, nggak mau memperjuangkan hubungan kalau hanya sebelah pihak gitu ya. Kamu ingin memiliki hubungan yang stabil, yang seimbang, balance antara kamu dengan dia atau siapapun nanti yang menjadi pasanganmu. Kamu ingin punya hubungan yang seimbang ya, ada effortnya sama-sama, ada timbal baliknya sama-sama, ada take and give yang sama, pengorbanan, perjuangannya juga sama-sama. Kamu menginginkan itu ya, jadi kamu tidak mau lagi berkorban demi cinta, nggak mau lagi ngebucin-bucin gitu aku lihat. Makanya di sini kamu siap untuk meninggalkannya. Nah, ketika kamu meninggalkannya, apa yang dia rasakan? Aku lihat di sini dia merasakan penyesalan yang sangat-sangat besar. Bahkan dia kayak menangisi, meratapi keadaan yang telah terjadi. Dia kehilangan kamu, apalagi di sini kebohongan dia sudah terbongkar. Apa yang selama ini menjadi rahasianya, yang menjadi apapun yang selama ini dia tutup-tutupi itu udah ketahuan semua sama kamu ya. Makanya kamu bertindak memilih untuk meninggalkan dia. Aku lihat di sini kan. Terus itu juga aku lihat di sini tuh dia menyesal, merasa bersalah, malu banget sama kamu ya. Bahkan untuk menghadapi kamu aja kayak maju, kayak enggak gitu loh ya, kayak bingung harus berbuat apa. Bahkan aku lihat ya, orang-orang terdekat kalian pun merasakan bahwa hubungan ini tuh sudah tidak harmonis gitu ya. Intinya kayak hubungan ini tuh kurang sekali harmonis, bahkan banyak sekali ketidakbahagiaan di hubungan ini. Orang-orang atau keluarga kalian yang terdekat pun kayak merasakannya bahwa kalian itu tidak bahagia dengan hubungan ini. Hubungan ini tidak stabil, hubungan ini udah kelihatannya kayak gagal lah gitu ya. Nah, terus itu juga, ini juga terjadi karena banyak sekali perselisihan atau kesalahpahaman yang cukup tinggi di antara kalian ya. Mungkin apa gitu ya kejadiannya, apa ya, kalau aku lihat di sini ya, nanti deh kita lihat ya.
Pokoknya intinya ada perselisihan dan kesalahpahaman yang cukup tinggi di hubungan kalian, bahkan adanya miskomunikasi, ya miskomunikasi yang wow banget. Ini mungkin jarang banget ada komunikasi juga di antara kalian, makanya ada miskomunikasi di sini, sehingga kalian udah ngerasa kayak udah deh, ini kayaknya udah nggak cocok lagi kita, makanya kalian memilih untuk sama-sama menarik diri atau berpisah seperti itu ya. Tapi sejujurnya aku lihat di sini ya ada Two of Cups ya, dimana sebenarnya hubungan kalian ini itu adalah hubungan yang menjuru ke perkembangan kedewasaan dalam suatu hubungan atau relationship, agar kalian itu lebih memahami tentang arti sebuah relationship gitu ya. Kalau memang mau punya relationship yang kokoh, yang mau langgeng ya, yang mau bahagia, berarti jangan mudah mengatakan berpisah atau kalau ada masalah tiba-tiba menghilang gitu loh. Jadi intinya hubungan ini tuh hubungan kayak memberikan pelajaran untuk kalian ke depannya, mau itu nanti bersama dia atau bersama yang lain, kalian itu lebih dewasa dalam memahami pasangan kalian, dalam memahami sebuah relationship. Itu artinya ya. Jadi memang ada ikatan yang kuat di antara kalian. Kalau aku lihat di sini ada ikatan yang kuat. Tapi arti dalam kenapa kamu dipertemukan dengan dia adalah semesta menginginkan kalian itu memahami secara dewasa tentang relationship. Relationship itu bukan hanya sekedar cinta, udah cinta toh, enggak ya. Relationship itu cinta memang butuh, tapi juga butuh pengorbanannya, butuh perjuangannya, terus itu butuh adanya take and give-nya, ikhlas, tulus. Nah seperti itu ya. Terus itu nggak cuma di relationship aja yang dewasa, tapi juga sikap, perilaku secara pribadi itu harus diajarkan untuk bersikap lebih dewasa, berpikir secara dewasa ya, menanggapi segala sesuatunya dipikir-pikirkan secara dewasa, seadil-adilnya, semampu kalian ya. Jangan semena-mena kayak anak kecil gitu, giliran ada masalah tiba-tiba udah menghilang. Ada masalah kesalahpahaman didiemin aja, nggak gitu. Itulah bentuk dari Two of Cups ya, hubungan yang memberikan pelajaran kepada kalian untuk lebih dewasa seperti itu. Karena selama ini aku lihat tuh komunikasi tuh jelek banget, jarang banget ada komunikasi di antara kalian. Udah jarang ada komunikasi, aduh maaf ya kalau berisik, udah jarang banget ada komunikasi. Terus itu dia ini sering menutup-nutupi perasaan dia sesungguhnya sama kamu ya. Sebenarnya dia ini untuk saat ini, bahkan aku lihat saat ini tuh dia lagi punya suatu kesulitan dalam hidup, tapi dia nggak mau cerita sama kamu. Kenapa dia nggak mau cerita? Karena di sini dia itu tidak mau kamu sampai tahu keadaan dia sebenarnya. Takutnya nanti kamu ilfeel sama dia, takutnya kamu nanti tidak mau menerima dia lagi, takutnya kamu akan tiba-tiba pergi meninggalkan dia kalau kamu tahu keadaan dia sebenarnya, atau takut nanti kamu akan kesal kalau tahu sebenarnya apa yang terjadi dengan dia gitu. Jadi sebenarnya aku lihat saat ini pun dia masih menyembunyikan sesuatu hal yang cukup besar, dan ini demi agar kamu tidak kesal sama dia, atau kamu tidak meninggalkan dia, atau kamu tidak ilfeel dengan dia. Seperti itu aku lihatnya ya. Jadi gimana ya, aku harus ngomongnya tuh kayak dibilang tuh ya udah deh, anggaplah ya masih manipulatif, masih menyimpan banyak rahasia sama kamu. Bahkan komunikasi, kesalahpahaman udah hancur banget di sini aku lihat. Bahkan kalian pun nggak pernah membicarakan tentang apa yang kamu suka dan apa yang tidak kamu suka. Sebaliknya pun begitu. Karena komunikasi aja jarang banget aku lihat di sini. Bahkan sampai sekarang pun jarang banget, bisa dihitung pakai jari kali kalau kalian itu ada komunikasi ya, aku lihat di sini. Oke, tapi kayaknya mulai ada ini ya, perbaikan nih di hubungan kalian. Mungkin kalian abis menghubungi dia, atau dia yang abis menghubungi kamu minta maaf ya. Kan ini hari lebaran ya, aku lihat mungkin dia abis meminta maaf sama kamu gitu kalau aku lihat di sini. Soalnya di sini ada perbaikan dalam hubungan kalian ya.
sudah mulai menghilangkan ketegangan di antara kalian ya, sudah mulai menghilangkan sedikit demi sedikit, mengikis ya kecemasan yang ada di hubungan kalian ini, yang apa yang kalian rasakan satu sama lain gitu ya. Bahkan aku lihat di sini saling memvalidasi mungkin ya, saling memvalidasi perasaan masing-masing, atau apa nih, apa yang kamu instingkan itu ya, kamu tanyain ke dia, apa kabar yang kamu tanyain atau dia tanyain ke kamu atau ke dia gitu ya. Pokoknya kayak udah mulai ada apa ya, kayak meredam atau meredakan ketegangan dan kecemasan yang sempat terjadi di kemarin-kemarin gitu ya. Sehingga kalau aku lihat nih, ya dia akan memperbaiki hubungan dengan kamu, dia akan menyembuhkan atau memulihkan dan membebaskan diri dari hubungan yang beracun bersama kamu. Dan aku lihat di sini ini adalah bentuk dari akhir dalam proses berduka dan kehilangannya dia tanpa kamu gitu ya. Ya bisa jadi ini kan momen lebaran, bisa jadi kalian habis maaf-maafan, jadi mungkin dia tiba-tiba telepon kamu, chat kamu, atau mendatangi kamu meminta maaf ya, bisa jadi seperti itu. Intinya ada nuansa-nuansa nih orang mulai mengakhiri, aduh maaf ya, mampet hidungnya, mulai mengakhiri hubungan yang toksik di antara kalian berdua, kemudian mengakhiri proses tersiksanya dia ya, rasa sedih, rasa malu, rasa bersalah, rasa kehilangan ya, berduka karena kehilangan kamu, seperti itu. Oke, kita lihat ciri-ciri dari orang ini. Oke. Memang untuk saat ini dia itu butuh waktu untuk healing, bahkan dia itu orang yang sangat gila kerja, selalu menenggelamkan diri pada pekerjaan. Dia hanya fokus pada diri dia sendiri, pada apa yang menurut dia benar ya. Orangnya memang egois ya, tapi sejujurnya dia sangat cinta banget sama kamu ya. Bahkan cintanya itu tanpa syarat, falling in love banget lah, jatuh cinta banget sama kamu, cinta tanpa syarat. Terus itu untuk saat ini dia memilih keputusan yang mana keputusan ini menurut dia yang terbaik untuk percintaan dia, untuk hidup dia, mencintai diri sendiri dan mampu merawat atau mengurus diri dia, seperti itu ya. Ya mungkin keputusan dia untuk datang lagi ke kamu adalah keputusan yang benar menurut dia ya. Dia akan lebih merasa dicintai, atau bahkan mungkin dia bisa mencintai diri dia sendiri ya, bisa dirawat oleh kamu atau dirawat oleh diri sendiri gitu. Intinya dia lebih bahagia, dia memilih keputusan yang membuat dia akhirnya bahagia gitu ya. Dia ingin memiliki pasangan dengan kamu ya, tapi ini versi baru gitu ya, benar-benar baru, nggak mau mengulang apa yang telah terjadi. Aku lihat di sini dia akan mencoba menjadi versi terbaru dalam hidupnya. Kalau aku lihat di sini dia ingin berkencan dengan kamu, bahkan bertemu dengan kamu. Aku lihat di sini karena sampai sekarang pun dia masih sering stalkingin kamu, masih cari-cari tahu keadaan kamu, apa yang sedang kamu lakukan, apa yang sedang kamu fokuskan saat ini ya. Dan aku lihat di sini dia tidak mau mengejar-ngejar lagi apa yang memang bukan milik dia, karena selama ini ternyata dia ini takut banget akan ditolak atau takut banget akan ditinggalkan. Dia takut sendirian, dia takut kesepian ya. Aku lihat ketika dia kehilangan kamu, dia malah kesepian. Makanya di sini dia takut banget akan kesepian ya. Jadi keputusan dia adalah benar untuk datang lagi ke kamu, seperti itu. Untuk keputusannya, apakah kamu akan menerima dia lagi? Silahkan, monggo, keputuskan sendiri ya. Kalian mau gimana? Oke, kalau misalkan dari tarotnya apa nih pesannya ya? Pesannya, apa yang harus kalian lakukan jika dia datang lagi? Oke. Satu lagi. Oke. Gini,
Silahkan kalau memang ingin mengekspresikan cintamu silahkan, tapi tetap fokus pada tujuan hidupmu sekarang aja. Kamu kayaknya lagi fokus pada karir, keuangan, hal-hal yang bersifat duniawiah ya. Jadi silahkan kalau memang ingin menyatakan bahwa kamu pun masih punya rasa sayang sama dia. Tapi ingat, fokus dulu pada pencapaianmu, pada keuangan, karir ya. Karena ini retreat ya. Kamu kayaknya lagi nggak bener-bener membutuhkan atau fokus banget ke cinta-cintaan. Oke, sarannya jangan terlalu bucin ya, jangan terlalu bucin karena kemungkinan kamu ini mungkin berdealing dengan seseorang yang sudah menikah ya, seseorang yang sudah menikah, atau bisa jadi memang kamu memang dulu pernah sempat merencanakan pernikahan dengan dia tapi gagal ya, karena kalau aku lihat di sini dia masih memiliki red flag, dan aku lihat di sini kamu tahu kok apa red flagnya ya, karena ini pembacaannya general jadi banyak ya. Kalian pahami aja masing-masing tentang red flag dia. Aku lihat ya, kamu tahu kok apa red flag dia. Dan aku lihat sebenarnya kamu pun bahagia kalau misalkan dia datang. Jauh di lubuk hatimu ketika dia datang lagi meminta maaf atau mengaku salah, memperbaiki keadaan atau memperbaiki hubungan kalian, sebenarnya kamu juga bahagia. Karena sebenarnya dia pun bahagia. Ya, kenapa dia merasa bahagia? Kamu itu kayak sumber kebahagiaan dia. Kamu yang mampu kayak lebih mengerti dia gitu loh. Nih, di sini kan tadi ya, kamu itu tidak tertandingi. Cara kamu mencintainya itu yang terbaik. Sehingga dia merasa bahagia ada di dekat kamu. Nah, di sini masih ada energi perpisahan. Ya, ada kemungkinan hubungan ini juga enggak lama. Ya, ada kemungkinan hubungan ini juga nggak akan lama, nggak langgeng, panjang. Mungkin hubungan kalian akan on off lagi gitu ya. So ikuti alurnya aja kalau pesannya di sini ya, nggak usah bucin-bucin amat, toh di sini semesta sedang memberikan banyak keberkahan kepadamu dari karir dan keuangan, jadi fokus aja dulu ke itu ya. Boleh fokus pada percintaan boleh, tapi jangan terlalu bucin karena di sini masih ada separation. Takutnya nanti kamu kalau udah bucin-bucin banget lah ditinggalin, sakit, makin sakit ya. Jadi seadanya aja. Ketika dia ingin memperbaiki hubungan ya di welcomein aja, tapi kamunya jangan kebaperan ya, santai aja, ikuti alurnya. Kalau memang dia sudah ada pergerakan, kamu lihat sudah ada perubahan ya, baru kamu mau ngebucin juga boleh. Kalau misalkan dia baru aja datang cuman mau minta maaf, baru jelasin begini-begini, nah nggak usah terlalu bucin, ikuti alurnya aja gitu ya. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Ingat ini masih ada red flag dari dia, jadi lebih ini ya, lebih apa sih namanya, lebih berbijak aja ya ketika nanti dia datang ya. Jangan langsung juga ditolak, tapi jangan juga langsung banyak berekspektasi. Itu aja pesannya ya. Untuk zodiak di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio dan Pisces. Itu aja, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa koresonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Ini alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu atau inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap hubungan kamu dengan dia ya. Maka pembacaan ini memang untuk kalian, so berbijak saja ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.